Shalom Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tapi mari kita sejenak terlebih dahulu melihat tayangan Warta Jemaat minggu ini. Halo rekan remaja GKI Peterongan, meski tetap di rumah aja, tapi ibadah dan persekutuan masih bisa terus kita lakukan bersama. Catat, ikuti, dan ajak teman-teman yang lain untuk ikut serta dalam ibadah rekan bersama, Minggu 23 Agustus 2020, pukul 17 sore. Acara kebersamaan Joyful Wednesday, pada hari Rabu 19 Agustus 2020, pukul 16.30. Webinar untuk teman-teman SMA dengan tema Dear Future, I'm Ready pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 17 sore. Yuk ikutan, kuota terbatas untuk 20 orang. Dapatkan keterangan lebih lanjut pada Instagram resmi Remaja GKI Peterongan di @kami_rekan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Rekan-rekan muda, mari bergabung dalam webinar Kompa yang akan datang yang mengusung sebuah tema The Truth Untold. Bagaimana kaum muda mengambil sikap sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah pro kontra yang ada dalam hidup keseharian. Pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 17 sampai dengan pukul 19. Acara ini dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Pembicaranya adalah Pendeta Daniel Gunawan, Pendeta Jemaat GKI Coyudan Solo. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dan bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dan kita menyanyikannya dengan bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita jumpa kembali di dalam ibadah online. Ya, masih di dalam ibadah online. Semoga hal ini tidak menyurutkan semangat saudara untuk tetap ikut dan beribadah datang kepada Tuhan. Saudara, seperti yang sudah kita ketahui bahwa selama bulan Agustus ini GKI Peterongan menyelenggarakan bulan budaya. Dan di dalam bulan budaya ini, khususnya pada hari ini, kita mengangkat akan kebudayaan dari Kalimantan. Semuanya ini dilakukan dalam kerangka apa? Di dalam mengangkat keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia, sekaligus merawat kebangsaan dan melestarikan tumpah darah daripada Indonesia. Nah, saudara, tema kita adalah Mamangun Mahaga Lewu, yang artinya membangun tanah air. Ini diambil dari bahasa Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Dan biarlah tema ini memberikan inspirasi kepada kita untuk bagaimana di dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang beriman juga mencintai akan bangsa ini. Karena besok Senin kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita datang di dalam puji dan sembah kepada Tuhan, marilah kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kami mau melihat akan kehidupan kami, juga kehidupan di tanah tempat kami berpijak, bagaimana kami tidak mengucapkan syukur ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami tanah air yang begitu subur, kaya, dan penuh dengan sumber-sumber alam. Engkau memberikan 2 musim di dalamnya, di mana kami juga boleh merasakan akan keindahan di setiap musim yang kami jalani. Dan kami juga boleh melihat pemandangan hijau yang melimpah di dalam tanah kami, negeri Indonesia ini. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami seringkali mengabaikan akan anugerah pemberian Tuhan. Kami tidak merawat akan hidup ini, negara ini, negeri ini yang sudah anugerahkan kepada kami. Kami tidak peduli dengan alam yang
bertumbuh dan berkembang, di mana kami memanfaatkannya dan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga pada akhirnya kami merusak akan alam ini. Tuhan, biarlah saat ini Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami dapat mengerti dan memahami akan anugerah Tuhan atas hidup kami. Dan ampunilah kami jikalau kami selama ini kurang memperhatikannya. Dan kami mau datang, dan biarlah Engkau yang mau menolong kami untuk memberikan pemahaman itu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, berita anugerah akan kita terima bersama yang diambilkan dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Yang demikianlah firman-Nya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Marilah saudara, bersama kita akan sekali lagi mohon pimpinan Tuhan agar Roh Kudus menyertai kita di dalam membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saatnya bagi kami untuk mendengarkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kami tahu bahwa firman-Mu adalah suluh dan langkah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah di dalam kesemuanya ini ya Tuhan, Engkau memberikan inspirasi hikmat kepada kami, agar dengan demikian kami dari waktu ke waktu dapat melakukan yang terbaik bagi sesama, bagi bangsa dan negara ini, terlebih bagi Tuhan. Oleh sebab itu hadirlah di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami. Karenanya kami mohon, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dengan tema Mamangun Maaga Lewu, kita akan membaca dari Nehemia pasalnya yang kedua ayat 1 hingga yang ke-8, dilanjutkan ayat 16 hingga yang ke-20. Yang demikianlah: pada bulan Nisa tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja.
Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit?" Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ayat 16. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela." Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem." Ayat 5. Limbah te, aku hamauh dengan raja. Amun raja nahuang, jaka rewam ingilak intu taharep, te keleh manyuhu aku haguet akan tanah Juda. Manangguh, lewu eka karek kubur tatuku, mangat aku mamangun tetinai. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika kau ku
Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mamangun Mahaga Lewu adalah satu kebiasaan ataupun satu kegiatan yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan. Ini merupakan suatu kearifan lokal di mana mereka menjaga kelestarian lingkungannya. Ya, karena mereka suku Dayak berupaya untuk dapat hidup harmoni dengan alam, saudara. Dalam hal ini adalah hutan. Karena alam dan hutan itu dipandang juga sebagai sesuatu yang sakral, ya. Dan tidak mengherankan apabila ketika mereka membangun dan menjaga akan desa itu atau tanah di mana mereka tinggal, di sana ada hukum-hukum adat yang berlaku. Di samping itu juga selain hukum adat ada ritual-ritual yang senantiasa dilakukan supaya apa? Supaya masyarakat daripada suku Dayak itu bisa menyatu dan mereka bisa hidup dengan harmonis. Nah, saudara, di tengah-tengah era milenial di mana sudah banyak orang yang terkikis dengan rasa kebangsaan, rasa memiliki akan tanah air, mencintai akan tanah air ini. Ternyata masih ada satu budaya-budaya yang ada di dalam bangsa dan negara kita ini yang tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat mereka. Nah, ketika kita semuanya sudah terkikis dengan budaya dan ideologi yang dari luar, maka tidak ada lagi yang mau peduli. Disinilah kita bisa melihat bagaimana ya budaya-budaya yang ada di dalam tanah air ini mereka mempunyai adat atau kebiasaan yang sesungguhnya menguntungkan dan membangun bangsa dan negara ini. Nah, saudara, dalam rangka membangun dan menjaga tanah air, marilah kita bisa belajar juga dengan sikap Nehemia yang di dalam bacaan tadi kita telah membacanya bersama. Ya, dia adalah abdi Allah yang tinggal di masa pembuangan. Ya, Nehemia adalah orang Yehuda, tetapi pada saat itu ia ada di istana raja di Puri Susan, saudara. Dan dia menjabat sebagai juru minuman Raja Artasasta. Nah, Nehemia adalah orang yang saleh, orang yang penuh dengan satu sikap yang selalu berdialog dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Rasa bersatunya Nehemia dengan bangsanya Yahudi itu membuat dia senantiasa mengingat akan bangsa itu yang berada di dalam keterpurukan karena pembuangan. Ya, ketika mereka berada di Yerusalem, kembali di Yerusalem, mereka hanya melihat reruntuhan daripada kota itu dan juga reruntuhan bait Allah. Oleh sebab itu Nehemia ketika berada di Puri Susan itu dia juga selalu mengingat akan bangsanya. Sehingga dia selalu berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Dia ingin membangun kota Yerusalem yang tinggal puing-puing dan reruntuhan itu. Nah, saudara, Nehemia juga adalah orang yang menaruh perhatian kepada hal-hal yang praktis. Dan dia adalah orang yang senantiasa juga mempertimbangkan segala situasi dengan cermat sebelum mengambil hati raja dengan keinginan-keinginannya. Nah, saudara, sehingga pada suatu kali Nehemia menyediakan minuman bagi Raja Artasasta ini. Nah, raja melihat akan kesedihan yang ada di diri Nehemia. Padahal saudara tahu wajah yang sedih dari seorang pelayan raja ya sebenarnya itu tidak layak. Dan ketika pelayan yang melayani dengan muka muram itu bahaya. Dia bisa dipenjara, bisa dipancung ataupun dipecat, diganti dengan yang lain. Tetapi pada saat itu saudara,
ketika Yeremia menyediakan minuman anggur bagi raja, apa yang terjadi? Raja melihat akan kesedihan yang ada di dalam muka daripada Nehemia. Dan ternyata juga raja tidak memecatnya, tetapi raja justru bertanya kepada Nehemia, apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Kamu begitu sedih padahal kamu tidak sakit. Nah saudara, menarik sekali kita lihat pada pribadi Nehemia ini. Sebelum dia menjawab pertanyaan raja, ya, di sana Yeremia mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Ya, tujuannya adalah apa? Ini kan waktu yang singkat sekali. Tujuannya adalah supaya dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan, supaya dapat menjawab secara spontan apa yang raja pertanyakan tersebut, sehingga jawaban daripada Nehemia ini akan menyukakan hati raja. Nah, saudara, apa yang terjadi? Sesudah dia berdoa, dia mengemukakan akan keinginannya. Dan pada akhirnya apa? Keinginan daripada Nehemia itu dikabulkan oleh raja. Ketika Nehemia mohon izin untuk pulang ke Yerusalem, beberapa waktu lamanya membangun Yerusalem, Raja Artasasta menyetujuinya. Bahkan ketika Nehemia meminta surat kuasa dari raja agar dia dapat diterima oleh bupati-bupati setempat, apa yang terjadi? Raja juga memberikan surat utusan itu dan mengabulkannya. Bahkan raja juga memberikan suplai untuk membangun kembali, ya, bahan-bahan untuk membangun kota dan juga bait Allah yang ada. Bahkan tidak sampai di situ, Nehemia juga disertai oleh panglima perang Persia lengkap dengan pasukannya. Untuk apa? Melindungi Nehemia dalam perjalanan dari Persia ke Israel. Nah saudara, setelah tiba di Yerusalem 3 hari kemudian, Nehemia mulai mengamati kota itu dan segala kerusakan yang berat. Dan di dalam ayat 17 di sana dikatakan juga Nehemia membagikan visi dan misinya kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Sesuatu yang luar biasa. Dia menceritakan segala sesuatu yang telah dibuat Allah bagi dia dan bagaimana penyertaan Allah, ya, dengan murah senantiasa mengiringi akan keberadaannya hingga sampai di Yerusalem. Inilah yang menjadi kekuatan Nehemia, saudara. Ya, dia tidak mengandalkan akan kekuatan kekuasaan untuk menundukkan dan memerintah orang lain. Dia mengandalkan berbagi visi dan misi sehingga orang lain juga tergerak untuk berjuang bersama-sama dengan dia. Tetapi tantangan mulai datang dari Sanballat dan Tobia, mengancam bahwa membangun kembali kota Yerusalem adalah ancaman otoritas kerajaan Persia. Tetapi Nehemia terus menguatkan dirinya dan orang-orang Yahudi lainnya dengan bersandar kepada Allah. Saudara, setiap tindakan dan keputusan yang diambil Nehemia merupakan bagian dari rencana Tuhan membangun kembali reruntuhan dan puing-puing dari Yerusalem. Tuhan memberikan kemurahan hati pada beberapa raja Persia untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang Yahudi dan membangun kembali tanah mereka. Nehemia merupakan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan kehidupan orang-orang Israel. Nah saudara, ternyata tidak mudah membangun sebuah desa atau kota serta menjaganya. Saudara, dibutuhkan kekuatan dalam diri seperti apa yang ada di dalam diri Nehemia, yang memberikan satu pencerahan, dorongan, semangat dalam membangun kehidupan tanah air ini. Apa saja yang ada di dalam diri Nehemia ini, saudara? Ya, yang pertama adanya perasaan menyatu dengan bangsanya, yang juga adalah di mana dia cinta akan tanah air. Nehemia sadar betul bahwa ia adalah bangsa Israel.
Dan ia sedih saat bangsanya hancur tinggal pepuingan. Menurut saya ini adalah modal dasar, saudara, untuk membangun sebuah bangsa dan negara agar bangsa dan negara ini maju. Saudara perhatikan, saya coba mengingatkan kembali kepada kita semua dari sejak kecil juga ada lagu-lagu nasional ya yang senantiasa didengungkan dan senantiasa dinyanyikan. Saudara kalau lihat liriknya itu begitu indah, seperti lagu-lagu Bagimu Negeri ya karangan Kusbini, lalu Rayuan Pulau Kelapa Ismail Marzuki. Saya mengajak saudara coba untuk menyimak sedikit saja sebagian yang sudah saya penggal ini. Kata-katanya begitu luar biasa, saudara. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Ya saudara, di dalam lagu-lagu tersebut kita bisa lihat satu ungkapan ya dari Sang Pencipta, padamu negeri aku berjanji, padamu negeri aku mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Dan juga Rayuan Pulau Kelapa tentang tanah airku yang tidak pernah kulupakan, yang ya selalu terkenang sepanjang masa, saudara. Ya, tanah yang subur, yang senantiasa memberikan pujaan bagi bangsa. Nah, ada juga lagu-lagu ya, lagu-lagu populer seperti Gombloh itu, saudara. Ya, dia menyanyikan tentang bagaimana suasana desa. Ya, lestari alamku, lestari desaku. Di sanalah Tuhan menitipkan aku, saudara. Jadi kata-katanya itu begitu luar biasa, cinta tanah air. Ya, bahkan ada rasa patriotisme juga. Ya, gebiar-gebiar itu lagunya Gombloh. Indonesia tanah tumpahku, tumpah darahku, putih tulangku begitu ya, merah darahku, saudara. Itu semuanya luar biasa, saudara. Orang-orang yang bisa memberikan diri mereka bagi bangsa dan negara ini. Bangsa dan negara ini bisa tegak dan kokoh bila ada orang-orang yang cinta akan tanah air. Bukan orang-orang yang hanya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Ya, ada orang-orang yang senantiasa ingin menangisi bangsanya. Orang-orang yang tidak ingin agar bangsanya ini menjadi hancur. Saudara, ada satu kisah lagi yang seorang yang bernama dengan Tony Rutiman. Dia adalah orang kalau tidak salah Swiss yang kemudian diam-diam dia melihat dan datang ke Indonesia. Ketika desa-desa yang karena sungai ini jembatan gantungnya begitu rusak,
dia terpanggil. Ada rasa cintanya kepada masyarakat sehingga dia mulai membangun akan jembatan gantung itu. Dan dia membuat banyak jembatan gantung, saudara, di desa-desa itu. Tetapi saudara, ya ada satu kejadian yang tidak mengenakan di mana segala barang-barangnya itu diambil dari luar. Dan ternyata oleh karena birokrasi, barang-barang itu kemudian mandek dan ya dia harus membayar satu ya biaya yang cukup besar ya sebagai ya karena keterlambatan atau karena sesuatu birokrasi. Nah, hal ini diketahui oleh beberapa orang Indonesia sehingga pada akhirnya ini kemudian diupload, dan ketika para pejabat tahu, maka apa yang dilakukan oleh Tony ini pada akhirnya dapat berlangsung dengan baik. Nah, itu saudara, orang-orang yang cinta akan tanah air. Yang kedua, seperti Nehemia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika akan menjawab pertanyaan raja saja, Yeremia sempat-sempatkan untuk berdoa. Ya, Nehemia telah merencanakan untuk memohon izin raja dan dia telah merancangkannya dengan baik. Itulah yang terjadi, sehingga dengan demikian saudara, kita bisa melihat imannya kepada Tuhan yang begitu kuat disertai dengan persiapan-persiapan, perencanaan yang tidak diabaikan. Dia lakukan itu dengan matang supaya supaya dia dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, iman justru mendorong kita untuk dengan aktif menjalankan sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya, iman yang ada di dalam diri kita juga akan membuat kita dapat membawa dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika kita melayani, ya marilah kita melayani dengan profesional, tetapi juga dengan iman yang ada di dalam diri kita. Dan kita tetap berserah hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa melihat apa yang mendorong Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem dan juga Bait Allah. Yaitu bagaimana Nehemia di sini memiliki visi dan misi. Visi dan misi itulah yang dibagikan sehingga ketika orang bisa melihat dan mengetahui visi dan misi itu, mereka juga terdorong untuk ikut ambil bagian. Dan itulah yang menggerakkan orang lain ketika segala sesuatunya jelas. Saudara, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan inspirasi. Pemimpin yang bisa menunjukkan akan apa yang akan dilakukan di masa depan. Dan pemimpin yang juga men-sharingkan apa yang menjadi panggilan-panggilan Tuhan. Dan inilah yang menggerakkan oleh banyak orang yang ikut ambil bagian di dalamnya. Pada akhirnya saudara, apabila kita sudah mengetahui ya 3 hal yang ada di dalam diri Nehemia ini, bagaimana dia memiliki rasa menyatu dengan bangsa dan cinta tanah air, mengandalkan Tuhan disertai perencanaan yang matang, membagi visi dan misinya. Ketika itu juga ada di dalam diri kita saudara. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan dalam rangka membangun, menjaga dan merawat akan bangsa ini. Ya, ada 3 hal. Membangun dan menjaga, merawat kebangsaan di mana kita hidup di dunia ini. Yang pertama, kita bisa menjaga lingkungan di mana kita tinggal, entah itu desa kita, kampung kita, dan bagaimana kita bisa membangun hubungan kebersamaan dengan tetangga. Kita juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan kampung atau desa kita. Ya, bagaimana kita mulai dengan ikut bersih-bersih lah kalau pada saatnya, apalagi ini pada waktu 17-an mau 17-an biasanya orang ikut ambil bagian. Kita tidak boleh sebagai warga acuh tak acuh begitu ya. Ya
apa yang dibutuhkan, marilah kita juga ikut ambil bagian. Iuran kampung untuk apa? Untuk mengangkat sawah, untuk membersihkan selokan. Itu juga untuk kebersamaan. Ya marilah kita ikut ambil bagian di dalamnya. Itu satu yang konkret, saudara. Jangan justru kita menjadi batu sandungan ketika kita tidak mau mengambil bagian apa-apa. Yang kedua, menjaga dan merawat kebangsaan, yaitu dengan cara apa? Memiliki sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Indonesia ini sangat kaya dengan keragaman suku, agama, budaya. Oleh sebab itu, jangan ada lagi diskriminasi di bumi pertiwi ini, agar kita bisa hidup dengan aman, nyaman, dan damai. Saya pikir sudah cukuplah masa lalu kita, masa lalu bangsa ini dengan politik pemecah belah, dan jangan kita jaga dan pelihara kehidupan yang memecah belah bangsa ini. Dan biarlah sikap seperti itu kita miliki. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah memiliki sikap moral yang benar. Yaitu dengan apa? Menjauhkan diri dari segala pementingan diri sendiri ataupun golongan. Kalau kita ingin memikirkan kemajuan bangsa ini, ya singkirkanlah kepentingan diri sendiri ataupun golongan. Kita harus memiliki sikap patriotisme. Dan marilah kita juga berupaya untuk membangun satu moralitas yang baik. Sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme kita singkirkan jauh-jauh. Dan kita gantikan dengan rasa patriotisme. Sikap pengorbanan bagi bangsa dan negara. Bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang adil dan makmur, bila secara spiritual dan moral betul-betul dilaksanakan di dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Oleh sebab itu, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini, saudara, marilah kita membaharui diri kita, kita melakukan sesuatu yang real, yang konkret di tempat di mana kita berpijak, di tempat di mana kita hidup dan membangun kehidupan ini. Semoga Indonesia juga bisa melewati masa-masa sulit di tengah pandemi ini yang membawa masyarakat menuju adil, makmur, dan sejahtera. Dan kiranya Tuhan memberkati dan memampukan saudara dan saya dalam menjaga, merawat akan tanah di mana kita hidup dan berpijak. Tuhan berkati. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama memasuki akan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ketika Engkau mengingatkan kami kembali sebagai seorang warga negara yang hidup dan menjalani kehidupan di bumi Indonesia ini. Kami diingatkan bagaimana peran serta kami, bagaimana rasa cinta pada negeri ini turut membangun akan perjalanan sejarah daripada bangsa ini. Seringkali kami tidak peduli dan tidak mau ambil pusing dengan segala sesuatu yang terjadi. Kami seringkali hanya memikirkan diri kami sendiri dan tidak pernah mau ikut ambil bagian di dalam perkembangan bangsa dan negara kami. Bahkan seringkali kami mencaci maki para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami yang sudah berjeril lelah untuk mengupayakan satu kehidupan yang lebih baik. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan sekaligus mencintai akan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yaitu bangsa Indonesia. Biarlah di dalam segala kekayaan dan keberagaman suku, agama, dan budaya, kami boleh berbangga dan kami boleh merawat akan hidup kebangsaan ini dengan baik. Mampukanlah setiap kami ya Tuhan untuk dapat berperan serta, meskipun hanya sebagian kecil yang dapat kami berikan, tetapi setidak-tidaknya itulah yang Tuhan harapkan, sebuah perhatian, kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Mampukanlah akan anak-anak Tuhan ini, biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus sendiri yang senantiasa bekerja. Dan terlebih biarlah kami juga secara konkret dapat melakukan upaya-upaya untuk membawa bangsa dan negara kami ini terlepas dari wabah COVID-19. Dengan segala kepedulian kami, dengan segala perhatian kami, biarlah kami juga dapat menjaga diri kami dengan baik, hingga dengan demikian kami juga berperan untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini. Mampukanlah kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini berada di dalam penderitaannya. Kiranya Tuhan tolong berkati, mampukanlah mereka agar mereka juga dapat melawan virus COVID ini di tengah-tengah sakit mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi para petugas kesehatan, para medis yang ada di garda depan. Mampukan mereka, kuatkan mereka, dan lindungi mereka dari segala mara bahaya, penyakit bahkan maut yang akan menimpa diri mereka. Biarlah perjuangan mereka dan pengorbanan mereka sungguh tidak akan pernah sia-sia, sebaliknya membawa satu kebaikan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja yang mungkin sudah memulai akan kebaktian onsite. Tuhan, biarlah mereka tetap dapat melakukan akan social distancing dan protokol kesehatan agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Dan bagi gereja-gereja yang tetap menahan diri, biarlah dengan ibadah online ini tetap dapat memberikan satu pemeliharaan rohani kepada setiap anggota jemaat Tuhan, hingga dengan demikian mereka
tetap terawat di dalam kerohanian mereka. Pada akhirnya kami juga ingin berdoa bagi para pemerintah yang memimpin roda pemerintahan Presiden Jokowi beserta dengan para staf dan seluruh yang membantunya. Kiranya Tuhan menyatukan visi dan misi, menyatukan derap langkah agar segala sesuatu dapat berjalan bersama-sama. Dan pada akhirnya Indonesia boleh terselamatkan dan boleh mencapai akan cita-cita seperti yang diinginkan para pendahulu pendiri negara ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami ini hanya kepadamu. Dan kiranya Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami mau mengalaskan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Melalui scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2 demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya tidak terbatas dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menempatkan kami di negeri yang sangat indah, di negeri yang sangat kami cintai, di negeri yang Tuhan limpahkan dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan alam semesta yang luar biasa, negeri Indonesia. Engkau juga telah senantiasa menyertai para pemimpin bangsa kami di dalam memimpin negara ini. Ya Tuhan, kalau saat ini kami bersama-sama membawa persembahan kami bawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami, terima kasih kami atas segala kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami secara khusus, kepada negeri yang kami cintai ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus akan meneguhkan serta menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami bisa menjadi warga kerajaan Allah, tetapi juga menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang berguna bagi bangsa dan negara ini, dan juga sekaligus untuk memuliakan nama Tuhan. Kami ingin serahkan ya Tuhan, persembahan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mencintai kami dan yang selalu ada di dalam hidup kami. Amin. Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan kita, dan biarlah apa yang setelah kita dengarkan tadi bersama memberikan semangat kepada kita untuk membangun, menjaga, dan merawat satu tanah air bangsa Indonesia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan biarlah
kita tetap maju dan tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan negara. Garuda Pancasila. Saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.